Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali lagi mengikuti ibadah doa fajar secara online. Mari sebelum kita memulai ibadah doa fajar pada pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, karena Tuhan sudah mengaruniakan hari yang baru, memberikan kami hari yang baru, sehingga pagi hari ini kami boleh memulai hari kami Tuhan. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami istirahat yang cukup sepanjang malam kemarin Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ini semua karena kasih karunia Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk kami bersekutu dengan Engkau. Kami rindu datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu memuji, kami rindu menyembah Engkau, dan kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mengundang Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah doa fajar pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini melalui ibadah doa fajar ini Tuhan, kami boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati segenap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan, urapan kuat kuasa Allah menaungi atas kami semua Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, dan biarlah atas pelayanan kami hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami mau berikan segalanya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan.
jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari jemaat naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Katakan taat dan setia. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Haleluya, Engkau baik. Haleluya, terpujilah Engkau, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Haleluya. Oh, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Allahku, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Oh, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Terpuji
karena ku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Jika pada pagi hari ini kami boleh memiliki tubuh yang sehat, ini karena kemurahan Tuhan yang tidak lepas di dalam kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan bersekutu kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus hadir di dalam persekutuan kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Campur tangan Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama pada pagi hari ini bersekutu kepada Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, bersama-sama pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kekuatan dalam kelemahan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat di atas itu membawa pengertian bagi kita bila kita mengalami ketidakberdayaan, menghadapi kelemahan. Mari datanglah pada Tuhan yang telah berjanji bahwa Dia akan memberi mujizat, memberi kuasa bagi kita, sehingga kita dapat mengatakan seperti apa yang sudah Rasul Paulus katakan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu, ayat ini rasanya bertentangan dengan kedagingan kita. Seakan-akan Tuhan itu begitu tega pada kita berada dalam kelemahan. Namun hal ini terbukti di dalam kehidupan pribadi Rasul Paulus yang kemungkinan besar saat itu Rasul Paulus berada dalam kelemahan fisik yang parah sekali. Namun karena Rasul Paulus mengandalkan kekuatan Kristus, Paulus tetap mampu melakukan perjalanan misinya sekalipun dia mengalami kelemahan, karena ada kekuatan yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan pribadi Rasul Paulus. Memang Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, secara manusia kelemahan membuat kita tidak memiliki daya yang mampu
jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi dari situlah kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Akibatnya kuasa Kristus itu akan nyata secara utuh di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan tidak mampu mengandalkannya. Tetapi kita punya Yesus yang sanggup memberikan kuasa saat kita mengalami kelemahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, apa maksud Tuhan di dalam ayat ini? Seperti Rasul Paulus pun dapat mengatakan bahwa bermegah dalam kelemahan. Rasul Paulus mengatakan dalam kelemahan itu dia dapat bermegah. Mari kita belajar bersama-sama apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini. Yang pertama, kelemahan adalah hal yang Tuhan izinkan. Kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9a. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam pergumulan Rasul Paulus selalu berseru kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan saat dia mengalami kelemahan kepada Paulus. Tetapi apa firman Tuhan katakan? Cukup kasih karuniaku bagimu. Jadi Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan itu cukup juga bagi kita dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah kehadiran Allah, kemurahan Allah, kuasa Allah yang terjadi lewat setiap orang yang setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kelemahan diizinkan terjadi dalam hidup Paulus dengan maksud agar Paulus memiliki kehadiran Allah, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan Paulus merasakan ada kekuatan yang terjadi saat Paulus mengalami kelemahan. Karena apa? Hadirat Allah, kuasa Allah, jamahan Allah itu terjadi di dalam pribadi Rasul Paulus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita disebut orang percaya, sebagai orang Kristen, kita perlu alami perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Sebuah proses di mana kita bertemu Tuhan secara pribadi. Dari situ kita percaya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita alami, kita akan yakin dan kita benar-benar percaya. Tetapi dan kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kita bertobat karena apa? Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pemulihan Tuhan itu terjadi di dalam pribadi kita. Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita yang dahulu menjadi kehidupan yang baru, kehidupan bersama Tuhan. Kita merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa, yang sebelumnya mungkin kita tidak merasakan. Nah, itu pun juga dialami oleh Rasul Paulus. Sebab itu Rasul Paulus percaya dalam kelemahan kuasa Tuhan itu dinyatakan.
dalam kelemahan kita pun dapat merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, proses Tuhan yang berjalan di dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang dinamakan dengan lahir baru. Ya. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, ada banyak cara Allah untuk kita alami secara pribadi dengan Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita lewat pergumulan rumah tangga. Tuhan izinkan kita juga lewat sakit penyakit yang mungkin dengan siapapun kita tidak bisa selain kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Selain kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bisa juga lawatan Tuhan itu terjadi saat kita bermimpi. Ada banyak orang yang tadinya belum percaya kepada Tuhan, tetapi lewat mimpi Roh Kudus itu berbicara kepada orang itu dan akhirnya bertobat. Ada juga lawatan Tuhan itu terjadi dan zaman Tuhan itu terjadi lewat puji-pujian kita secara pribadi. Atau mungkin waktu kita beribadah kepada Tuhan. Dan benar-benar kita akan merasakan tubuh kita ini hangat bersama Tuhan. Nah, itulah yang namanya lahir baru. Tuhan menjamah hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau saat ini kita mengalami kelemahan, jangan undur dan jangan menjauh daripada Tuhan. Ketahuilah Tuhan mau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita dapat rasakan kehadiran Tuhan, sehingga kita dapat rasakan kuasa dan jamahan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang kita rasakan. Bapak Ibu, Tuhan itu senang kita orang percaya selalu menyembah Dia secara pribadi. Dia senang kita muliakan, hampiri Tuhan. Kalau saat ini Tuhan sudah mengetuk pintu hati kita, marilah kita buka pintu hati kita untuk terima jamahan Tuhan, untuk terima mujizat Tuhan, kehadiran Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, karena Dia yang memberi kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mungkin juga saat ini ada yang merasakan, oh iya, dulu aku merasakan jamaah Tuhan, dulu aku merasakan hadirat Tuhan, tetapi saat ini saya tidak merasakan apapun juga. Pada pagi hari ini saya mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara untuk membuka hadirat Tuhan, untuk membuka jamahan Tuhan kembali, hadir di dalam roh kita. Bakar iman rohani kita kembali, agar kita tetap memiliki hubungan yang intim bersama Tuhan. Ambil waktu bersekutu, ambil waktu kesempatan kepada Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kekristenan bukan sebuah agama, bukan pengetahuan, tetapi kekristenan adalah sebuah hubungan dan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Jadi bukan dari mendengar seseorang kita bisa percaya kepada Tuhan, tetapi kita sendirilah yang mengalami secara pribadi lawatan Allah. Dan kita sendiri yang mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan izinkan kelemahan ini terjadi dalam kesulitan,
tantangan, pergumulan sebenarnya membawa kesempatan kita untuk kita mengalami kuasa Allah dan kita memiliki hubungan yang intim bersama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, seberat apapun kelemahan kita, percaya ada maksud Tuhan atas kita. Di antaranya Tuhan ingin kita dekat kepadanya. Kita akan terima jamahan Tuhan. Kemudian yang kedua, kelemahan adalah jalan masuk pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-9b katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kuasa Kristus adalah kuasa yang membangkitkan, menyembuhkan, menghibur, memberkati, melepaskan dan membebaskan yang terbelenggu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kelemahan justru menjadi jalan di mana pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Tidak mungkin kemenangan itu terjadi, kemenangan itu datang tanpa peperangan. Demikian juga pertolongan datang tanpa ada masalah yang mendahulunya. Dari kelemahanlah Tuhan mengajarkan bahwa kekuatan yang sempurna adalah milik Allah dan datang daripadanya. Karena itu, jika kita memiliki kelemahan yang sedang menanggung sesuatu hal yang membuat kita lemah, berharap pada pertolongan Tuhan dan jangan dengan kekuatan manusia. 1 Petrus 5 ayat 6 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saat kita merendahkan diri, itu berarti kita perlu pertolongan Tuhan. Dan jika sudah kita mengangkat tangan, tanda kita menyerah, pasti Tuhan akan turunkan tangan untuk menjumpai kita, untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu mengatasi semua itu tanpa pertolongan Tuhan. Karena kekuatan manusia adalah kekuatan yang sangat terbatas. Terkadang kita merasa tangan kita ini sudah sangat kuat untuk melakukan banyak hal. Bahkan mungkin kita merasa pertolongan Tuhan itu lambat. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, itu yang membuat jalan kita salah. Karena ada banyak kegagalan yang kita alami jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebab justru lewat kelemahanlah merupakan jalan masuk pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, kelemahan harus diterima dengan senang dan rela. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Menerima kelemahan tidak selalu mudah. Apalagi dengan senang dan rela. Artinya tidak semua orang mau mengakui kelemahan dan keterbatasannya. Sedikit orang yang punya kebesaran hati
untuk mengakui kesalahan tersebut, untuk mengakui kelemahan tersebut, dan berani dengan jujur dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mempunyai kelemahan ini. Jarang sekali orang yang mengakui seperti itu. Di mata dunia, jika kita menunjukkan sisi kekurangan, kelemahan, atau keterbatasan adalah tindakan yang bodoh. Seringkali kita tidak periksa kekurangan kita sendiri, namun kita hanya menunjuk kekurangan orang lain. Kita tidak kontrol bahwa kita pun memiliki kekurangan. Seperti firman Tuhan katakan di pada Matius 7 ayat 3, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita mau belajar seperti Rasul Paulus katakan, aku senang dan rela dalam kelemahan. Artinya, jika kita mengakui kelemahan kita, maka justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja sempurna dan maksimal dalam hidup kita. Artinya, saat kita ini rela dan mengatakan kepada Tuhan bahwa kita ini lemah, maka Tuhan yang akan membentuk kita. Dan kelemahan itu justru menjadi sempurna di hadapan Allah. Ya. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak mencari seseorang yang sempurna atau tanpa kelemahan. Namun Dia mencari orang yang rendah hati, yang rela, yang mau mengakui kelemahan. Dari situ Tuhan membentuk kita menjadi seorang pribadi yang sempurna. Dan kita akan terima lawatan dan jamahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita mau belajar seperti Rasul Paulus katakan. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Yang pertama, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, dalam kelemahan, jalan masuk pertolongan Tuhan. Yang ketiga, kita harus mau mengakui kelemahan kita dan siap dibentuk oleh Tuhan supaya kita menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan dari situ justru kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Kita akan terima buah-buah roh yang kita dapatkan. Kita menjadi kesaksian di dalam keluarga kita, kerabat kita, lingkungan kita, pekerjaan, bahkan dimanapun kita berada. Kita akan menjadi dampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, berkat yang kita terima itu tidak hanya jasmani, tetapi berkat rohani yang kita terima itu ada berkat buah-buah roh yang kita dapatkan. Satu hal, kalau kita mendapatkan terima buah-buah roh itu, nama Tuhan selalu dipermuliakan dan kita sebagai orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyi
dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau Tuhan telah berjanji bagi kami bahwa kuasa Tuhan itu senantiasa nyata bagi orang yang senantiasa berharap kepadamu. Kami bawa firman ini terus dan kami akan merenungkan Tuhan. Dikala kami mengalami kelemahan saat ini Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan nyata dan kami akan timbul seperti emas. Kami timbul seperti orang-orang yang percaya dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat janji-janji firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami merasa bahwa Tuhan Yesus itu dekat di dalam kehidupan kami. Dan persekutuan kami pada pagi hari ini tidak sia-sia Tuhan. Kami boleh digairahkan, kami boleh semangat, kami boleh mengalami lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan sepanjang hari ini. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat pelayanan yang ada di GBI Porong. Oh Tuhan Yesus, tanpa campur tangan-Mu, tanpa Engkau bekerja, tanpa Engkau memberikan semangat bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, bagi seluruh pelayan-pelayan-Mu, maka apa yang kerjakannya akan sia-sia. Dorong mereka, beri komitmen dan semangat yang luar biasa Tuhan di dalam melayani-Mu Tuhan, karena jerih lelah mereka tidak akan sia-sia di dalam pengiringan akan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa pula buat bangsa dan negara. Kiranya Engkau memberkati bangsa negara kami.
Kiranya Engkau juga memberkati, memberikan hikmat, pengetahuan yang luar biasa, kebijaksanaan. Oh Tuhan, buat Bapak Presiden kami, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat-Mu luar biasa. Tuhan, kami tahu Tuhan, ada banyak Tuhan halangan-halangan Tuhan yang harus mereka anak-Mu ini selesaikan Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi bangsa Indonesia. Engkau juga mengasihi Bapak Presiden kami untuk dapat menyelesaikan seluruh urusan negara ini Tuhan, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang boleh dipandang oleh bangsa-bangsa lain luar biasa, karena kami sertakan Tuhan, Engkau campur tangan di dalam bangsa kami. Begitu pula seluruh stafnya Tuhan memiliki kejujuran, kesungguhan hati Tuhan dan takut akan Engkau, sehingga apapun yang dikerjakan mereka tidak mengerjakan dengan kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan Tuhan, tetapi murni mereka mengerjakannya dengan hati sungguh-sungguh kepadamu dan hati yang takut akan Engkau. Bapa, Engkau jauhkan hari-hari ini banyak hujan turun, Kau jauhkan dari banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi Tuhan, berbagai macam bencana, tutup bungkus dalam kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau lindungi bangsa kami Tuhan dari segala bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan segenap anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberkati. Kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami mulai pagi hingga petang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.